Alhamdulillah, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Kamis terakhir bulan Sya'ban ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di dunia maya. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah dan mengantarkan kita kepada bulan suci Ramadan, bisa ibadah dengan baik, puasa dengan baik, dan kita dapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Amin Allahumma amin. Dimanapun berada, baik yang ada di Zoom saat ini ataupun kawan-kawan di YouTube, kita akan membahas tentang amalan wali, yang mana juga itu tentunya amalan Nabi Muhammad SAW selama bulan suci Ramadan. Di akhir bulan Sya'ban, Nabi Muhammad SAW, kekasih kita semua, menyampaikan briefing, menyampaikan pengarahan kepada para sahabat tentang satu bulan yang sangat agung yang akan mereka masuki, yang datang kepada mereka semua. Tentunya ketika Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, kita harus merasakan bahwasannya Rasul lagi bicara dengan kita. Ya, kita harus merasa ucapan itu ditujukan kepada kita semua. Rasulullah menyatakan, qad adhallakum syahrun azim. Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azim. Atau kama qala sallallahu. Hei umat manusia, sesungguhnya telah tiba kepada kalian semua bulan yang sangat agung. Di ambang pintu, ya, ada bulan yang sangat agung menaungi kita semua. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh barakah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yang mana Allah jadikan puasa di siang harinya sebuah kewajiban, dan kemudian sholat malamnya sebagai amalan-amalan tatawwu, amalan sunnah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan di bulan tersebut, atau melaksanakan satu kewajiban, maka yang melaksanakan satu kewajiban mendapatkan pahala seperti melakukan 70 kewajiban di bulan yang lain. Wahwa syahrus sabr. Ramadan adalah bulan sabar, was-sabru thawabuhul jannah, dan sabar pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasah. Ramadan bulan tolong menolong. Wa syahrun yuzadu fihi fi rizqil mu'min. Bulan yang di dalamnya rezeki mukmin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman fattara fihi shaiman, barang siapa di bulan itu memberi santapan seseorang yang digunakan untuk membatalkan puasanya saat berbuka, kana maghfiratan lidzunubihi wa itqara gabatihi minan nar. Maka yang dia lakukan itu menjadi ampunan untuk dosa-dosanya dan membebaskan dia dari siksa api neraka. Dan dia pun wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Dia pun akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang itu. Qalu laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Para sahabat pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, tidak semua orang di antara kita ini, tidak semua orang di antara kami punya sesuatu yang bisa digunakan untuk membatalkan atau sebagai hidangan untuk membatalkan puasa seseorang. Qala yu'tillahu hadza thawab liman fattara shaiman ala tamratin aw syarbati ma'in aw madghati laban. Rasul pun menyatakan SAW, Allah memberikan semua pahala tersebut kepada seseorang yang memberi santapan seseorang yang berpuasa dikala dia tiba waktu berbuka, digunakan untuk batalkan puasanya, walaupun hanya ala tamratin, sebutir korma, kemudian seteguk air, ataupun sesesap susu, ya, cuman seteguk susu. Ini kurang lebih makna hadisnya seperti itu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak lanjutan hadisnya, tapi pada sore hari ini kita nggak akan bahas semua hadis tersebut. Saya ingin mengambil beberapa poin yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ingatan buat saya pribadi dan antum semua dimanapun berada. Yaitu sebelum masuk bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad SAW secara khusus
ya mengumpulkan sahabat beliau SAW dan memberitahu ini nih sebentar lagi ada bulan yang agung, bulan yang luar biasa. Menyadarkan akan nilai bulan yang akan dilalui. Mungkin ini yang sekarang belum kita lakukan. Jadi kita ini Ramadan datang seperti ya Ramadan gitu. Belum mengumpulkan anak-anak kita, nggak mengumpulkan pasangan hidup kita, nggak mengumpulkan sahabat kita, dan mengkondisikan hatinya, pikirannya, semuanya dikondisikan agar sadar ini nih besok, ini bulan agung loh nih ya, ini bulan luar biasa loh nih, ini bukan sembarangan, ini bulan yang dahsyat loh ya, ini bulan yang dahsyat. Itu di dalamnya ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Ya, satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Nabi SAW menunjukkan keistimewaan bulan suci Ramadan di awal sebelum tibanya bulan suci Ramadan. Nah, ini yang perlu kita contoh saat ini ya. Saat ini kita harus mengajak diri kita untuk sadar Ramadan besok entah Sabtu entah Ahad, kalau kami menunggu pengumuman dari pemerintah, entah Sabtu entah Ahad, itu bukan sembarang bulan, ini bulan yang luar biasa. Apa yang sudah kita persiapkan? Kadang-kadang kita ini persiapannya persiapan jogging. Ya, karena dipikir Ramadan ini nahan lapar, nahan dahaga, ini fisiknya harus kuat betul. Memang fisik harus dipersiapkan. Tetapi yang lebih penting untuk diperhatikan adalah ya merencanakan amalan selama bulan suci Ramadan. Amal apa saja yang akan kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Sehingga Ramadan itu lewat nanti, masuk Syawal, kita nggak merugi. Ya, kita insya Allah jadi orang-orang yang beruntung. Karena setiap detik sudah kita isi dengan amal soleh. Seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu Habib Abdullah bin Husain bin Thahir adalah seorang ulama besar, guru daripada Muftil Haramain. Beliau adalah gurunya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah ayahnya Swahibil Maulid Simtudurar, ayahnya Habib Ali Habsyi. Apa keistimewaan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Keistimewaannya adalah beliau Muftil Haramain, ya, mufti Mekah dan Madinah di zamannya. Ya, di zaman beliau sudah jadi mufti. Nah, Habib Muhammad bin Husain ini ya punya putra namanya Habib Husain, kakaknya Habib Ali. Habib Husain ini juga jadi mufti Mekah dan Madinah. Dan bahkan Yai Hashim Asy'ari dan Yai Khalil Al-Bangkalani rahimahumullah, keduanya dahulu selama sekian tahun belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, baik di rumah pribadi beliau maupun di Masjidil Haram. Ya, setiap hari itu belajar selama sekian tahun. Artinya apa? Kalau Habib Husain menjadi gurunya Mbah Hashim Asy'ari dan Yai Khalil Al-Bangkalani, berarti ayahnya Habib Husain juga menjadi gurunya Mbah Hashim Asy'ari. Berarti Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini kakek gurunya Mbah Hashim Asy'ari. Kakek gurunya Mbah Hashim Asy'ari. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir punya keistimewaan yang luar biasa, yaitu mendapatkan firasat, ya, mendapatkan firasat, kemudian mendapatkan, kalau bahasa kita, ilham. Ya, ini enggak semua orang boleh ngaku-ngaku dapat ilham. Ini beliau tidak mengaku-ngaku, tapi beliau memberitahu orang-orang tertentu, dan kita tahunya setelah wafat beliau, ya, tidak disampaikan semasa hidupnya kepada khalayak ramai, hanya disampaikan pada murid-muridnya tertentu apa yang beliau dapatkan. Beliau mendapatkan ilham. Ilham adalah salah satu jenis wahyu yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya yang Allah sampaikan kepada ibunya Nabi Musa alaihi salam. Fa'auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan, kata Allah Ta'ala, kepada ibunya Nabi Musa. Sementara wanita tidak bisa jadi nabi. Nah, wahyu di situ artinya adalah ilham. Diletakkan dalam hatinya ilham dari Allah Ta'ala. Allah merintahkan ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil dan menjanjikan kepadanya akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini ilham itu memang betul-betul ada, tapi ya orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang soleh dan solihah yang dapat ilham dari Allah Ta'ala. Salah satunya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, yang diantara wiridnya adalah satu hari membaca 120.000 kali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam satu hari membaca 120.000 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalannya luar biasa. Sehingga dapat ilham dari Allah Ta'ala untuk minta satu permintaan apapun itu diberi, diwujudkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Habib Abdullah bin Husain bin Tauhir meminta kepada Allah Ta'ala. Kita ingat kakek teragung beliau yaitu baginda Muhammad SAW. Di Al-Quran dinyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad SAW melainkan rahmah bagi alam semesta. Wujud kasih sayangnya Allah bagi alam semesta. Maka saat itu Habib Abdullah bin Husain bin Tauhir juga meniru kakeknya, ya, meniru baginda Muhammad SAW. Beliau pun minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, siapapun umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dan dimanapun berada yang hidup sezaman sama saya, ya Allah jangan ada satupun yang masuk neraka, ampuni semua, masukkan ke dalam surga. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Abdullah bin Husain bin Tauhir yang sedemikian luar biasa amal solehnya dan luar biasa rahmat dalam hatinya, ketika mau masuk bulan suci Ramadan di akhir Sya'ban beliau kumpulkan anak-anaknya. Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengumpulkan keluarganya, sahabatnya, dikumpulkan, di briefing, dikasih pengarahan. Maka Habib Abdullah bin Husain bin Tauhir mengumpulkan anak-anak beliau, radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian memberikan pengarahan. Ya, pengarahannya apa? Dengan cara yang sangat santun dan indah. Beliau berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apakah ada di antara kalian yang punya waktu luang? Apakah ada di antara kalian yang punya waktu luang, waktu yang tersisa? Kalau ada, berikan ke ayah. Ayah mau beli. Anaknya nanya, loh kenapa ayah ngomong seperti itu? Ayahnya menjawab, karena di bulan suci Ramadan, ya orang itu harus ibadah lebih giat, harus ibadah lebih bagus, harus ibadah lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Ya, dari bulan-bulan sebelumnya. Sementara waktu ayah dari pagi sampai malam sampai tidur lagi itu sudah penuh jam demi jam dengan ibadah. Sehingga ayah susah kalau mau nambah waktu untuk ibadah karena semua waktunya udah dibuat ibadah. Kalau kalian punya waktu sisa bawa sini, mau ayah beli. Ya, artinya itu mau ngajarin anak-anaknya jangan sampai ada waktu yang tersisa. Gunakan seluruh waktu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Tauhir, ya dikumpulkan anak-anaknya. Sementara kita kadang-kadang itu kalau bulan suci Ramadan, ya Masya Allah waktunya sisa-sisa sampai tidurnya panjang. Gitu. Ya, sampai tidurnya panjang. Kemudian berdalih naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa ibadah. Ini dalil yang enggak benar ya. Dalilnya hadisnya betul, tapi kita berdalil dengan itu enggak benar. Kenapa? Naumus shaim ibadah itu adalah tidurnya as-shaim, tidurnya orang yang puasa. Yang puasa bagaimana? Yang puasanya itu dia baca Al-Quran, puasanya dia zikir, puasanya dia sholat. Nah karena dia lelah, dia istirahat sejenak ya untuk tidur. Dan ketika bangun dia pun nyesel, kenapa tadi kok tidurnya kelamaan, walaupun sebentar, merasa kelamaan, seharusnya saya bisa sholat, saya bisa zikir, saya bisa baca Al-Quran, lebih banyak bukan tidur. Dia nyesel seperti itu. Nah orang yang seperti ini tidurnya adalah ibadah di bulan suci Ramadan. Nah kalau kita kan enggak, di Ramadan tidurnya lebih banyak daripada di luar Ramadan. Nah ini enggak masuk dalam kategori hadis yang dimaksud oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemanfaatan waktu yang lain. Kita masih banyak waktu, kalau istilahnya orang, yuk ngabuburit, atau yuk jalan-jalan sore menjelang berbuka, habiskan waktu, ya yuk habiskan waktu. Masya Allah, waktu mau dihabiskan untuk hal-hal yang enggak manfaat atau kurang manfaat. Sementara para ulama tanya, kamu punya waktu luang enggak, bawa sini, kami mau beli, mau dipakai untuk ibadah. Nah ikhwani rahimakumullah, ini salah satu contoh apa yang dilakukan oleh para wali dan dilakukan oleh baginda Muhammad SAW ketika mau masuk bulan suci Ramadan. Menyadarkan diri dan keluarga di depan ada bulan yang sangat agung. Nah ini yang saya ingin kita semua menjadi duta-duta Rasulullah SAW,
menyampaikan pada keluarga kita masing-masing, ini Ramadan, ini bulan yang hebat loh, ini bulan yang luar biasa. Sampai-sampai orang-orang terdahulu itu kalau di bulan Syawal, kita tahu Ramadan, Syawal ya, di bulan Syawal itu sudah membuat perencanaan untuk Ramadan berikutnya. Ya, orang-orang soleh terdahulu itu kalau masuk bulan Syawal, tanggal 1 Syawal sudah buat perencanaan ya, sudah di-manage sedemikian rupa hidupnya. Nanti Ramadan tahun depan ya akan bagaimana, itu udah dipersiapkan dari hatinya, fisiknya, ekonominya, sehingga beliau-beliau di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sudah menabung. Ya, menabung kasnya diisi. Ini kas untuk Ramadan, tabungan untuk Ramadan. Selama bulan suci Ramadan pensiun, istirahat, enggak bekerja. Ya bukan karena malas, bukan karena enggak mau bekerja, tapi sudah cukup penghasilan untuk Ramadan sudah ada. Karena menabung sejak tanggal 1 Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, terus ya sampai Sya'ban. Nah di Ramadan tabungannya dibuka, digunakan untuk hidup selama bulan suci Ramadan, untuk amal, ya untuk sedekah dan lain sebagainya. Sehingga fokus betul pikirannya sama bulan suci Ramadan hanya untuk taat, hanya untuk ibadah, tidak ada fikir dunia. Ya, nggak ada fikir dunia. Sementara kita kalau Ramadan pesanan banyak. Ya pesanan banyak, sibuk, ya waktu terpakai untuk cari uang, bukan nggak boleh, ya, tapi cuma beda cara memanagenya. Mungkin bisa kita ini jualan di bulan suci Ramadan, tapi stoknya dari mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya. Ada stok produksi nanti di bulan Sya'ban diperbanyak agar Ramadan nyantai produksinya sehingga bisa fokus untuk ibadah. Belum terlambat, masih ada 1 atau 2 hari ya, wallahu a'lam, untuk memperbaiki persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian salah satu amalan tadi yang dianjurkan oleh baginda Muhammad SAW adalah memberi sesuatu yang menjadi pembatal seseorang yang sedang berpuasa ketika tiba waktunya. Tiba waktunya kapan? Ketika masuk waktu maghrib. Ketika masuk waktu maghrib ya segera membatalkan dengan santapan. Disitulah Rasulullah SAW mengajarkan sahabat agar berperan aktif ya, memberi makan, berperan aktif memberi minum yang lain. Sehingga tidak ada satu orang pun yang ketika berbuka masih bingung harus cari makan, harus cari minum. Ya semuanya berperan aktif, melihat ke kanan, melihat ke kiri, ya tengok ke depan, ke belakang, tetangganya, sahabatnya, kerabatnya. Ya, dijamin ketika berbuka sudah enggak berpikir lagi tentang apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum. Karena begitu menginginkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita lihat nih amalannya amalan rahmah ya, amalan kasih sayang, memberi makan, memberi minum. Para sahabat saat itu dengan kerendahan hatinya, dengan kejujurannya, dengan kepolosan beliau radhiyallahu anhum ajmain mengatakan, ya Rasulullah, tidak setiap orang dari kami punya sesuatu yang bisa diberikan untuk makan seorang dikala berbuka. Ya Allah, sahabatnya Rasulullah SAW mau berbuka, enggak punya makanan, enggak punya santapan, ya tapi masih bersemangat ya ingin berbagi dengan yang lain. Sementara kita ini full dengan makanan, mungkin kita kurang berpikir bagaimana caranya berbagi dengan yang lain. Saat itulah Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, Allah memberikan semua pahala tersebut kepada seorang yang memberikan walaupun seteguk air, walaupun cuman sesecap susu, ya, walaupun sebutir kurma, dapat pahala yang sama dengan orang yang punya harta yang banyak, orang yang punya makanan yang banyak yang dibagi-bagikan. Rasulullah SAW memberikan semangat, memberikan dorongan kepada para sahabat. Spiritnya itu, semangatnya adalah memberi makan yang lain, beri minum yang lain. Berjuang untuk memberi, bukan menunggu untuk menerima. Berjuang untuk memberi, bukan menunggu untuk menerima. Rasul nggak mengatakan kepada para sahabat tadi, kita lihat hadits ini, ya, coba digaris bawahi, kasih bold, ya, merah, ya, tanda pentung nih buat kita perhatian. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ketika sahabat beliau mengatakan sallallahu wa radhiyallahu anhum ajmain, kami ya tidak setiap orang dari kami punya sesuatu untuk memberi makan yang lain Rasulullah SAW. Rasul enggak mengatakan, oh kalian enggak mampu, oh kalian termasuk orang susah, kalian termasuk fuqara wal masakin, kalian tuh jatahnya menerima bukan memberi. Oh kalian itu jangan maksakan diri, ya udah terima kenyataan, memang kalian enggak punya, ya udah
Orang yang terima sama kok dengan yang memberi. Nabi SAW nggak berkata seperti itu. Rasulullah nggak mengajarkan seperti itu. Tapi Rasul SAW mengajarkan umatnya untuk menjadi seseorang yang punya jiwa besar, seseorang yang pandai memberi, seseorang yang pandai berderma, seseorang yang pandai memikirkan orang lain dan bukan duduk dia menunggu pemberian, duduk dia menerima dan kemudian meratapi nasib dan menjadikan nasib sebagai alasan untuk tidak peran aktif dalam amal soleh, menjadikan nasib sebagai alasan untuk tidak berderma dan membantu yang lain. Rasul justru mengajarkan kepada para sahabat, walaupun kalian memberi yang lain seteguk air, walaupun kalian beri yang lain cuman sececap susu, walaupun kalian beri yang lain cuman sebutir kurma. Nah, ikhwani rahimakumullah, dari sinilah para salaf radhiyallahu anhum ajma'in mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya, kalau dalam satu kondisi kita ini dikondisikan menerima santapan berbuka, bagaimana caranya agar kita mendapatkan pahala yang besar, semisal di masjid atau di musola atau di suatu majelis ketika akan berbuka dibagikan kurma, dibagikan nasi dan lain sebagainya, maka sesaat sebelum azan saling tukar yang kita miliki dengan samping kita. Sama-sama ini satu bungkus sama, bungkusannya kotaknya sama, kardusnya sama, isinya sama. Kita ajarkan kepada semuanya, yuk kita bertukar dengan samping kanan kita atau samping kiri kita dengan niatan untuk memberi makan yang menjadi santapan berbuka saudara kita agar kita mendapatkan pahala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bergeser bertukar. Punya saya serahkan ke sebelah saya, punya sebelah saya diserahkan ke saya. Itu berlaku satu masjid, satu musola, satu majelis, sehingga tidak ada di hari itu di masjid orang yang menerima pemberian, tetapi ada orang yang menerima dan bisa memberi kepada yang lain. Ya, orang yang menerima dan bisa memberi kepada yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Mas Seto habis baterai? Oke, lanjut ya. Lihat kamera saya ini. Ya, lanjutkan. Mohon maaf ini karena di ruang saya ngajar ini Mas Seto tertidur, jadi enggak memonitor handphone saya. Lanjut. Jadi satu masjid, satu musola, satu ruangan, semuanya berbagi. Ini kan sesuatu yang sangat indah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat tadi motivasi beliau SAW kepada para sahabat, meskipun nggak punya, tidak diajari untuk menyerah. Tapi ketika sahabat menunjukkan memang ketidakmampuannya, Nabi SAW menunjukkan kamu harus jadi orang yang punya jiwa memberi, bukan punya jiwa untuk meminta. Nah, ikhwani rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan dicantumkan pula dalam kitab Riyadhus Shalihin, di Riyadhus Shalihin itu hadis yang ke-1225 ya, 1225, wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah SAW hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khair min narrihil mursalah, muttafaqun alaih. Ya, ini dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya dahulu Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Jadi manusia yang paling dermawan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW itu paling dermawan adalah di bulan suci Ramadan, yaitu hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin min Ramadan, dan malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan setiap malam. Jadi setiap malam malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian fayudari suhul Quran. Beliau mengajak Nabi SAW untuk tadarus membaca Al-Quran. Jadi membaca secara bergantian. Satu membaca, satu mendengarkan. Dan seterusnya. Itu namanya tadarus.
Fala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sungguh ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, beliau adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan. Sifat kedermawanan beliau itu dikatakan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Jadi angin berhembus ini kan simbol kedermawanan, di mana angin memberikan kehidupan, ya membawa banyak kebaikan. Kemudian ada tanaman-tanaman itu yang tidak bisa tidak bisa tumbuh ya dan berkembang kecuali kalau benihnya itu dibawa angin, ya ditaburkan kepada tanaman yang lain. Rasulullah SAW lebih dermawan dari angin, ya lebih dermawan dari angin. Ikhwani rahimakumullah, hadis ini memang pendek ya, singkat, tapi di dalamnya banyak pelajaran. Yang pertama yang ditekankan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan kalau Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan. Jadi kedermawanan itu sifatnya Nabi, ya sifatnya Rasul. Makanya dikatakan tidak mungkin ada wali kok tidak dermawan. Nah ini kalau ada orang ngaku wali tapi bakhil, maka dia bukan wali, gagal jadi wali demi hukum ya. Itu gagal jadi wali demi hukum. Kenapa seperti itu? Karena memang Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, sehingga pewarisnya Rasulullah SAW menjadi orang yang paling dermawan. Ya, orang yang paling dermawan. Itu sifat-sifatnya wali Allah, menjadi manusia yang dermawan. Kemudian yang kedua, Rasulullah paling dermawan di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan kalau ada waktu-waktu yang memang kalau di waktu mulia kita dianjurkan untuk lebih dermawan. Makanya kalau setiap Senin kita sodakoh banyak, karena itu waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW, bagus. Atau kemudian kita Selasa sodakoh, Rabu sodakoh, Kamis sodakoh, Jumat kita sedekah, karena itu adalah hari rayanya umat Islam. Sayyidul Ayyam, pemimpinnya semua hari. Kalau Jumat sedekahnya mau lebih banyak, ya misal seperti itu, bagus-bagus saja. Karena memang ada bulan, waktu, hari, jam yang memang itu menjadi kita dianjurkan lebih banyak bersedekah, karena waktu itu lebih utama, waktu itu lebih mulia, ya, waktu itu lebih bernilai dibandingkan waktu-waktu yang lain. Kemudian ikhwani rahimakumullah, hina yalqahu Jibril, Nabi SAW sangat dermawan melebihi waktu-waktu yang lain adalah ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Di sini ada pelajaran, kalau ketemu orang soleh, ya ketemu orang yang baik, kita dianjurkan bersikap lebih dermawan. Ya, ketemu orang soleh, kita dianjurkan melakukan lebih banyak kebajikan, ya, melakukan lebih banyak kebaikan. Kemudian juga dalam hadis ini ada pelajaran, malaikat Jibril alaihissalam ketemu dengan Rasulullah SAW setiap malam. Nah, ini dalil bahwasanya kita boleh mengunjungi orang soleh, sering mengunjungi orang soleh dengan catatan tidak mengganggu. Ya, mengunjungi orang soleh itu sering dengan catatan tidak mengganggu. Nah, kalau sering mengganggu itu tidak boleh, tapi kalau sering tidak mengganggu maka itu dianjurkan. Dalilnya adalah ya ini, malaikat Jibril alaihissalam setiap malam ya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah senang ya kedatangan malaikat Jibril. Nah, kita perlu sadar diri, kalau kita sering-sering main ke rumahnya orang soleh, ini orang solehnya senang enggak sama kita? Nah, repotnya nanti kalau sampai orang solehnya bosan sama kita. Nah, jangan sampai orang solehnya bosan sama kita karena kita ganggu waktunya, ya, kita mengganggu kegiatannya dan lain sebagainya. Kemudian fayudari suhul Quran. Rasulullah SAW tadarus membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihissalam. Nah, di sini ada pelajaran agar kita di bulan suci Ramadan lebih banyak membaca Al-Quran. Ya, di bulan suci Ramadan lebih banyak membaca Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i kalau Ramadan satu hari khatam 2 kali. Satu di malam hari, satu di siang hari, dan semuanya dalam sholat. Habib Ali Al-Habsyi dalam sholat tarawihnya bersama masyarakat umum di masjid beliau, sebelum membangun Masjid Riyadh dahulu, beliau kalau sholat tarawih satu hari itu sekali tarawih 10 juz. Sehingga 3 hari sekali khatam. Nah, ibadah yang paling utama untuk dilakukan dari zikir dan doa sama bulan suci Ramadan adalah memperbanyak qiraatul Quran. Jadi kita ibadah yang lain jalan, tapi qiraatul Qurannya diperbanyak. Nah, ini yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan. Ikhwani rahimakumullah, singkatnya, Ramadan adalah
bulan yang penuh kebajikan. Mari kita siapkan diri kita ya untuk apa? Banyak berderma, banyak membantu, ya banyak menolong orang dan banyak membaca Al-Qur'an. Kemudian mengunjungi orang-orang yang soleh untuk sama-sama tadarus Al-Qur'an, ya membahas Al-Qur'an. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril dan juga bagaimana Rasul bersama para sahabat. Nah, ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah sudah cukup banyak saya sampaikan, kurang lebih 40 menit ya, kurang lebih hampir 40 menit secara total saya udah berbicara, atau kurang lebih 33 menit ya berbicara. Mudah-mudahan ini manfaat ya, mudah-mudahan manfaat, dan insya Allah kita bisa bertemu lain kesempatan dalam keadaan yang lebih bagus insya Allah. Mudah-mudahan admin saya di sini Mas Seto tidak tertidur ya karena saking khusyuknya mendengarkan saya dari Mas Seto sampai tertidur. Mungkin ruangannya sejuk, AC, ya mungkin makannya kurang ya, atau mungkin kebanyakan makan, jadinya Mas Seto tertidur. Dan mudah-mudahan juga tidak ada gangguan koneksi internet. Tadi di awal terjadi gangguan koneksi internet, memang itu aneh bin ajaibnya ya, subhanallah. Kalau sudah pas mulai saya mau ngajar itu ya ada saja yang terjadi gitu ya, gangguan-gangguan itu. Ada suatu yang terjadi. Itu tanda katanya kalau ada godaan itu atau ada gangguan, tanda kalau amal kita itu insya Allah bernilai ya. Ada tantangannya gitu. Ada tantangannya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu. Wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.